Pemirsa, aparat Satgas Madagoraya terus memburu keberadaan kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora di wilayah Poso, pesisir pasca kontak tembak. Fokus pencarian tim Satgas kini tertuju pada wilayah Poso pesisir utara dan juga selatan karena diduga kelompok ini sudah terdesak. Pencarian terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT, pimpinan Ali Kalora terus digencarkan pasca kontak tembak yang menewaskan 2 anggota MIT dan 1 aparat TNI. Kontak tembak itu sebelumnya terjadi di hutan Poso, Pegunungan Andole Poso, pesisir utara Sulawesi Tengah. Kelompok tersebut diduga hanya menyisakan 9 orang lagi yang diduga masih bersembunyi di hutan pegunungan. Aparat Satgas Madagoraya menggelar operasi pencarian di 3 wilayah, yaitu Sigi, Parigi, dan Poso. Fokus tim kini tertuju pada wilayah Poso pesisir utara dan selatan karena diduga kelompok ini sudah terdesak. Dari olah TKP, barang bukti yang ditemukan adalah 11 butir amunisi, tas ransel, golok, dan serta GPS. Sementara itu, jenazah Praka Dedi Irawan yang gugur di Poso, Sulawesi Tengah dimakamkan. Ia gugur dalam kontak tembak di hutan Poso, Pegunungan Andole Poso, pesisir utara saat upaya pencarian kelompok teroris MIT. Tangis haru keluarga ini menyambut kedatangan jenazah Praka Dedi Irawan. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Bahagia. Praka Dedi Irawan bertugas di Komando Operasi Khusus atau KO Opsus TNI. Ia berangkat ke Poso, Sulawesi Tengah dalam rangka operasi pemberantasan kelompok teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Almarhum Praka Dedi Irawan kini mendapat kenaikan pangkat menjadi Kopda Anumerta Dedi Irawan. Ya, coba kita kembangkan pengetahuan kita ya. Untuk mengetahui sepak terjang Majelis Mujahidin Indonesia Timur. Mujahidin Indonesia Timur ini bersama dengan pengamat terorisme Ridwan Habib. Sebelumnya saya ingin mengingatkan review untuk dilepas dulu maskernya. Oh iya, betul. Saya hampir lupa. Selamat pagi, Bang Ridwan. Iya, kembali lagi kita mendengar aksi terorisme yang dilakukan MIT. Sejauh ini, sebelum di Poso, sempat di Sigi juga, membaca dari karakteristik MIT sendiri. Seperti apa sih, Bang? Ya, saat ini mereka sudah semakin terdesak ya, karena setelah peristiwa di Sigi itu, pencarian kan semakin masif ya. Sehingga kemudian mereka bergeser, berpindah-pindah dalam area pegunungan di pesisir Poso Utara itu. Kontak tembak yang terjadi di Andole itu juga bagian dari operasi Madagoraya yang dari pengamatan awal ini berhasil membuat kelompok Ali Kalora ini semakin terdesak mundur ya ke arah perbatasan. Dan saya kira dengan kemampuan Satgas Madagoraya hari ini, maka itu akan semakin lama, semakin terdesak. Dan mungkin barangkali dalam hitungan minggu ini, moga-moga saja kemudian semua kelompoknya bisa tertangkap gitu. Kalau kita runut flashback kembali ya, MIT ini mungkin bisa sejarahnya atau mungkin juga terbentuknya begitu. Ya, Mas Arief, MIT ini dulu didirikan pada saat masih ada namanya Jamaah Ansarud Daulah. Di bawah kepemimpinan Aman Abdurrahman, mereka mempunyai satu cabang, ya, satu branch gitu, satu cabang di daerah Poso Pesisir, Pegunungan Taman Sika yang dipimpin oleh Santoso, alias Abu Wardah. Nah, pasca Santoso berhasil ditewaskan pada operasi Tinombala, kepemimpinan diambil alih oleh Ali Kalora. Yang kemudian Kalora ini memimpin sisa orang-orang yang bergabung di MIT ini masuk ke dalam hutan lebat, vegetasi hutan lebat. Hutan yang sangat dalam, yang susah dideteksi dengan berbagai peralatan. Nah, mereka keluar kira-kira sekitar 4 bulan yang lalu ketika mereka membunuh 4 orang warga masyarakat di daerah Sigi. Pada saat mereka merampok bahan makanan sekaligus melakukan pembunuhan. Nah, dari situlah kemudian sejak mereka mulai terdeteksi. Dan sekarang dengan nama baru Satgas namanya Madagoraya, pengejaran semakin intensif ya. Dan melibatkan operasi gabungan dari
Pak prajurit TNI maupun dari teman-teman di kepolisian. Nah, Mas Ridwan, ini pola pikir masyarakat awam tentunya ya, Mas ya. Dalam artian kita memang tidak tahu karakteristik geografis hutan tersebut begitu. Tapi kalau kita lihat dari alutsista yang dimiliki oleh TNI dan juga kepolisian dalam hal ini Densus 88 tentu pastinya lebih canggih. Secara teknologi pun juga untuk melakukan penyadapan ataupun juga men-tracing di mana keberadaan mereka juga pasti dilengkapi juga kan begitu. Sedangkan mereka dari data yang saya bacakan tadi kan tinggal 9 orang, bahkan juga persenjataan mereka juga sudah minim. Bagaimana Anda menyikapi atau menganalisa hal ini? Ya, persenjataan mereka memang tinggal sekitar 3 pucuk ya, informasi dari kepolisian. 2 laras pendek dan 1 laras panjang. Kemungkinan itu yang pendek adalah rakitan. Mungkin yang panjang itu hasil rampasan ketika mereka dulu melakukan serangan ke pos kepolisian. Nah, dari sisi komunikasi memang informasinya mereka menghindari penggunaan handphone. Sehingga berkomunikasi secara berkelompok ya. Ada juga informasi yang mengatakan mereka merampas HT, handy talkie milik aparat, dan kemudian berkomunikasi dengan frekuensi mereka sendiri di antara mereka. Tetapi yang memang menyulitkan adalah mereka ini mobile. Sementara wilayah operasi itu, pegunungan Poso itu sangat lebar. Jadi pada saat ini memang informasinya ada salah satu yang diduga Ali Kalora ikut tertembak. Walaupun kemudian berhasil melarikan diri ya. Kalau benar ini adalah Ali Kalora dalam kondisi luka, maka pasti penjejakannya akan lebih mudah. Mereka nggak mungkin masuk ke vegetasi terlalu dalam, ataupun kalau mereka masuk ke vegetasi dalam kondisi satu anggota terluka, kecepatan mereka itu pasti akan terkejar. Jadi memang dalam mungkin 1-2 hari ini akan ada perkembangan signifikan dari operasi ini. Kemungkinan bisa dideteksi begitu ya. Mas, kalau melihat sebenarnya dari MIT ini sebenarnya terafiliasikah dengan kelompok-kelompok lain atau mereka itu memiliki logistik? Apakah memang meminta dari warga, memaksa warga, atau sebenarnya ada sokongan dari pihak lain? Kalau dulu ya, pada era Santoso, mereka dibantu oleh BAD dan kelompok-kelompok pro-ISIS. Jadi logistik itu dari luar bisa masuk. Ada yang ngirim roti, ada yang ngirim kue-kue, singkong, dan sebagainya bisa masuk meloloskan diri dari patroli. Tetapi setelah pengetatan patroli, setelah Santoso tewas, ketika dipimpin Ali Kalora dan kemudian diiringi penangkapan-penangkapan BAD pro-ISIS di seluruh Indonesia, logistik dari luar itu stop. Mereka nggak bisa masuk, gitu. Mereka nggak bisa masuk, logistiknya susah masuk. Sehingga kemudian mereka bertahan hidup dengan survival. Merampok, mencari bahan-bahan makanan dari warga-warga di lahan-lahan dekat hutan, atau memakan hasil kebun warga ya. Ada singkong, ada buah-buahan, jadi survival mereka. Oke, berarti kemungkinan kalau dari sisi Mas Ridwan sendiri membacanya sebenarnya kelompok ini sudah lebih mudah saat ini dideteksi dibandingkan sebelum-sebelumnya begitu ya, yang mereka bersembunyi di hutan yang cukup luas begitu dengan persenjataan juga masih cukup komplit karena ya. tadi ada informasi kan tertembak ya kabarnya gitu ya. Iya betul Mas Arief, Mbak Rade. Jadi kalau memang benar informasinya bahwa salah satu anggota MIT yang melarikan diri dalam kondisi luka tembak itu adalah Ali Kalora, kita menduga akan ada perkembangan yang baik dalam waktu 1-2 hari ke depan. Kenapa? Karena pasti Satgas itu punya tekniknya lah untuk melakukan pengejaran maupun penyisiran di kawasan yang dituju. Mas Ridwan, bagaimana juga Anda mungkin bisa menganalisa soal kemampuan atau kemumpunian ya mereka teroris di Poso ini? Karena kita ketahui kan tadi kita membacakan berita anggota prajurit TNI menjadi korban, lalu juga ada kepolisian juga itu. Terukur dan sebegitu terukur dan terarahnya skill mereka begitu. Gimana Mas Ridwan? Ya mereka ini kan memang dulu pernah berlatih ya. Saat itu yang melatih adalah seorang pecatan ya, pecatan anggota yang pernah melatih mereka. Dan ini sudah tewas ya, dan mereka pernah berlatih menembak.
Dan anggota yang gugur ini, anggota TNI yang gugur, kita berduka ya untuk Praka yang gugur ini. Memang sebenarnya sudah dilengkapi dengan peralatan, misalnya rompi gitu. Akan tetapi dalam situasi kontak tembak tentu peluru berdeting kemana-mana dan informasinya mengenai bagian bawah rompi ya, di perut bagian bawah. Ini tentu kita ikut berduka cita. Ini adalah prajurit TNI yang gugur dalam tugas ya. Saya kira kita berikan penghormatan yang luar biasa pada mereka. Baik, terima kasih banyak Mas Ridwan sudah berbagi waktu dan informasi pada kita pagi hari ini mengenai Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini masih terus diburu juga oleh aparat gabungan begitu ya di Poso. Baik. Terima kasih Mas. Assalamualaikum, Salam sehat Mas Ridwan. selalu. Sama-sama.